Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini. Selain dua berita tadi, kami juga akan menyajikan beragam berita terkini menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya Yuni Budi Almeren, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Pendaftar bakal calon legislatif dari peserta Pileg 2024 masih sepi, meskipun pendaftar bakal calon legislatif pada pemilu 2024 telah dibuka oleh KPU sejak 1 Mei hingga 14 Mei 2023 mendatang. Namun sejak dibuka kemarin hingga saat ini belum ada bacalek yang didaftarkan oleh partainya. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Batu resmi telah membuka pendaftaran bakal calon legislatif atau bacalek dalam pemilu 2024. Pendaftaran dibuka untuk seluruh Indonesia sejak kemarin 1 Mei hingga 14 Mei 2023 mendatang. Di Kota Batu, pendaftaran KPU mencatat masih belum ada partai politik yang mendaftarkan calon legislatifnya. Komisioner KPU Kota Batu, Marlina, mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat secara resmi kepada masing-masing partai politik terkait pendaftaran bacalek. Namun hingga kini belum ada surat balasan oleh parpol terkait hal tersebut kepada KPU. Sementara untuk faktor penyebab belum adanya parpol yang mendaftar, salah satunya adalah karena parpol masih menyiapkan dan memastikan kelengkapan data bakal calon legislatifnya. Marlina juga memprediksi partai politik akan mulai mendaftarkan bakal calon legislatifnya pada tanggal 5 Mei nanti. Teman-teman sudah mengetahui bahwa mulai tanggal 1 Mei hingga 14 Mei ini sudah masuk pada tahapan pengajuan pencalonan untuk partai politik, teman-teman partai politik untuk bacaleknya. Namun memang kami menyediakan waktu tetap sesuai prosedur dan sesuai PKPU bahwa pelayanan kita mulai dari jam 8 pagi hingga jam 16.00. Nah, berbeda dengan hari terakhir itu kita membuka jam pelayanan mulai dari jam 8 hingga jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Pada hari ini memang KPU Batu sudah berkoordinasi dengan teman-teman seluruh partai politik yang ada di wilayah Kota Batu
kami menginformasikan bahwa KPU Kota Batu standby sesuai dengan jam kerja yang sudah ditentukan, namun juga ada beberapa link, kami meminta form link yang terkait jadwal pengajuan dari teman-teman parpol. Nah, rata-rata mereka mengisi form tersebut mulai dari tanggal 5 hingga tanggal 12, karena tanggal 13-14 itu kosong, masih pada saat ini masih kosong. Nah, ini juga memungkinkan bahwa setelah kami melakukan sosialisasi pengumuman pada mulai dari tanggal 24 hingga 30 April lalu, kami menyampaikan bahwa syarat-syarat pencalonan, kemudian syarat calon juga sudah kami sampaikan. Mungkin pada hari ini teman-teman partai politik juga dalam proses menyiapkan dari semua berkas-berkas bakal calon yang dimiliki mereka. Diketahui KPU Kota Batu membuka pendaftaran bacalek pada pukul 8.00 pagi hingga pukul 16.00 sore. Namun untuk hari terakhir pendaftaran akan dibuka selama 24 jam. Dari Kota Batu, Yan ATV melaporkan. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman meresmikan Yayasan Disabilitas Kartika Mutiara di Kabupaten Malang. Dengan terbentuknya yayasan diharapkan bisa menjadi wadah pembinaan dan mengatasi masalah bagi penyandang disabilitas. Liputannya untuk Anda. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman melaksanakan kunjungan kerja di Koramil Pagisaji Kabupaten Malang pada 3 Mei 2023. Dalam kunjungannya, Kasat memberikan apresiasi sekaligus meresmikan berdirinya Yayasan Kartika Mutiara. Yayasan ini merupakan wadah perjuangan dari para difabel untuk meraih keinginan. Keterbatasan dijadikan sebagai kekuatan menghadapi kenyataan untuk menjalani hidup dengan optimis dan semangat juang yang tinggi, serta tetap bahagia di tengah keterbatasan. Selain melihat langsung kegiatan para penyandang disabilitas, orang nomor 1 di tubuh TNI Angkatan Darat ini juga melakukan dialog dengan para difabel yang ada di dalam yayasan. Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman memberikan apresiasi kepada Babinsa yang bertugas di Koramil Pagisaji yang telah melaksanakan perintah harian Kasat, yang mana setiap prajurit harus mengerti kesulitan rakyat dan mampu mengatasi dengan solusi, seperti terbentuknya Yayasan Mutiara yang menghimpun para penyandang disabilitas dan diberi keterampilan yang produktif sehingga bisa menghasilkan produk yang dibutuhkan masyarakat. Ya, sore hari ini saya ke Kodim Kabupaten Malang. Di sini rupanya ada yang luar biasa. Yang luar biasa artinya saya bangga ada seorang Babinsa ya, namanya Satu Trijoko. Jadi dia mengimplementasikan perintah harian Kasat yang mana setiap prajurit harus mengerti kesulitan-kesulitan rakyat, harus mampu mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat apapun kesulitannya dan harus menjadi solusi. Nah, Trijoko ini membuat yayasan Kartika Mutiara. Jadi yayasan ini menghimpun para disabilitas, anak-anak maupun yang sudah dewasa, kemudian diberikan keterampilan yang produktif sehingga menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara anggota Babinsa Koramil Pagisaji Sertu Trijoko menjelaskan terbentuknya Yayasan Kartika Mutiara berawal dari gejala sosial yang terjadi pada kaum disabilitas, terutama di Kecamatan Pagisaji, untuk memberikan sumbangsi pemikiran untuk mengatasi permasalahan kaum disabilitas dengan berinisiatif mewadahi anak-anak difabel di Koramil Pagisaji yang belum berpendidikan atau bersekolah karena pihak orang tua tersebut cenderung menutup diri dari lingkungan karena malu, putus asa, dan dari segi materi masih banyak yang prasejahtera. Awalnya komunitas kecil karena waktu itu kita melihat ada anak disabilitas yang tidak sekolah, yang karena kondisi ekonomi, kondisi tidak ada antar jemput, kondisi malu, kondisi faktor lingkungan sehingga tidak bisa sekolah. Akhirnya kami pelan-pelan merintis
Sampai saat ini, komunitas yang berdiri Januari 2018 lalu ini berhasil membina dan menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam untuk membantu anggota yang kesulitan dana, usaha pembuatan kue, usaha pembuatan telur asin, usaha pembuatan kerupuk, dan lain sebagainya. Di samping itu, pengembangan usaha peternakan seperti kambing, unggas, dan kelinci, serta perikanan. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tahukah Anda apa itu Gunung Rinjani? Gunung Rinjani memiliki ketinggian 3.762 mdpl, membuat Rinjani menjadi gunung tertinggi ketiga di Indonesia. Lokasi gunung ini berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Rinjani sendiri merupakan gunung yang populer bagi para pendaki. Gunung ini memiliki pemandangan padang rumput yang luas dengan hutan tropis yang indah. Taman Nasional Gunung Rinjani sendiri diketahui luasnya mencapai sekitar 41.330 hektar. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Ratusan pelaku transportasi di Kota Batu terima bantuan sosial dampak inflasi dari pemerintah Kota Batu. Setidaknya ada 978 penerima bantuan sebesar 600.000 per orang, yang mereka terdiri dari sopir angkot, ojek konvensional pangkalan, serta ojek online ber-KTP Kota Batu. Liputannya untuk Anda. ratusan pelaku transportasi di Kota Batu terima bantuan sosial dampak inflasi dari pemerintah Kota Batu. Setidaknya ada 978 penerima bantuan sebesar Rp600.000 per orang. Mereka terdiri dari sopir angkot, ojek konvensional, pangkalan, serta ojek online ber-KTP Kota Batu. Pemberian bantuan uang tunai dipusatkan di Geraha Pancasila Among Tani sejak Kamis pagi. Teknik penyaluran bantuan dipetakan sesuai profesi masing-masing, baik sopir angkot, ojek konvensional maupun ojek online. Sebanyak 978 orang penerima BLT BBM dengan rincian 291 sopir angkutan umum, 414 ojek pangkalan, dan 273 ojek online. Nilai bantuan sosial yang diberikan kepada sopir angkot dan ojek, masing-masing orang menerima Rp600.000. Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu, Imam Suryono, mengatakan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu masalah terbesar yang muncul dari kenaikan harga BBM adalah kekhawatiran akan terjadinya inflasi dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi karena dampak kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi akibat komponen biaya yang naik. Sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang terdampak kenaikan harga BBM tersebut. Sekitar lebih kurang 900-an dapat bantuan. Yang lalu-lalu
1 orang, ojek pangkalan 417, kemudian ojek online ada 270 orang, semuanya kami dibantu. Setahun ya sekali ini? Setahun sekali. Tahun depan lagi. Ini adalah sekitar 978 orang. Penerima BLT BBM ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 Pasal 2 memberikan amanah bahwa dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial yang digunakan untuk pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah. Untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Keuangan tersebut, dalam rangka penanganan dampak inflasi sebagai akibat kenaikan harga BBM, maka diselenggarakan penyaluran bansos. Pemerintah Kota Batu hadir melalui SK Wali Kota Batu nomor 188-3/50/KEP/422.012/2022 tentang pemberian bansos kepada sektor transportasi umum di wilayah Kota Batu. Dinas Perhubungan Kota Batu menyalurkan bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai. Adapun teknis pembagian untuk bantuan langsung tunai BLT disalurkan melalui fasilitas virtual account dari Bank Jatim. Masing-masing penerima bantuan dan tunai dengan total penerima sebanyak 978 orang dan besar total anggaran sejumlah Rp586.800.000, bantuan berupa uang tunai sebesar Rp600.000 per orang. Pembagian bantuan sosial pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum ini diberikan kepada pelaku sektor transportasi umum yang ber-KTP Kota Batu dan diharapkan dengan pembagian bantuan sosial tersebut dapat membantu meringankan beban ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Sementara PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai menegaskan inflasi di Kota Batu selama Ramadan hingga jelang Lebaran tidak terlalu tinggi. Namun sepinya pengunjung wisatawan selama Ramadan serta liburan sekolah sedikit memang berdampak pada pendapatan para pelaku transportasi. Sehingga bantuan ini sedikit banyak bisa mengurangi beban para pelaku transportasi seperti sopir maupun ojek. Sementara PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai menegaskan inflasi di Kota Batu selama Ramadan hingga jelang Lebaran tidak terlalu tinggi. Namun sepinya pengunjung wisatawan selama Ramadan serta liburan sekolah sedikit berdampak pada pendapatan para pelaku transportasi. Sehingga bantuan ini sedikit banyak bisa mengurangi beban para pelaku transportasi seperti sopir maupun ojek. Ini adalah tindak lanjut bagaimana pemerintah Kota Batu peduli terhadap perkembangan inflasi di daerah, khususnya di Malang Raya. Dan di sektor transportasi ini kita memberikan kepada para penggiat transportasi yang ada di Kota Batu ini, apakah itu angkot, ojek online maupun ojek pangkalan yang ada di Kota Batu, kita memberikan bantuan sosial bagi mereka sejumlah Rp600.000. Nah, sebenarnya bantuan ini kita serahkan memang dalam rangka untuk mencegah agar inflasi tidak terlalu naik. Dan alhamdulillah walaupun inflasi kita di Malang Raya ini sudah turun jadi 4,49, tetap kita melakukan intervensi, melakukan pemberian bantuan-bantuan bagi masyarakat kita yang memang menjadi sektor-sektor unggulan kita, terutama sektor transportasi. Kita harapkan bahwa di sektor transportasi ini karena adanya pandemi, adanya dampak juga di bulan suci Ramadan kemarin, dan sekarang sudah masuk di bulan Syawal, kita berharap ada survive yang dilakukan oleh masyarakat kita dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus dia siapkan. Maka oleh sebab itu dari Dinas Perhubungan Pemkot Batu kita memberikan insentif ini, bantuan sosial ini agar di sektor publik terutama di transportasi masyarakat kita bisa tetap survive, terutama untuk
mengendalikan inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi kita di Jawa Timur. Penerima BLT BBM ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 Pasal 2 memberikan amanah bahwa dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial yang digunakan untuk pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah. Untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam rangka penanganan dampak inflasi sebagai akibat kenaikan harga BBM, maka diselenggarakanlah penyaluran bansos. Lalu bagaimana respon penerima bantuan langsung tunai yang nominalnya cukup lumayan ini? Karena ada bansos ini ya sangat membantu pengemudi angkutan. Karena apa? Selama pandemi sampai sekarang itu sangat sepi sekali. Tidak dapat. Kecuali mungkin minggu-minggu ini baru ada wisatawan untuk kembali ke Batu lagi. Mungkin akan ramai lagi seperti dulu. Nah, karena di daerah kami banyak wisata pedai apel. Makanya otomatis angkutan-angkutan yang ada di terminal di jalur ini kita kondisikan kebersamaan dan kedepannya seandainya kurang kendaraan dari jalur satu kita ambilkan jalur lainnya supaya juga mendapat pendapatan seperti itu. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tahukah Anda apa itu Gunung Jayawijaya? Gunung Jayawijaya, gunung tertinggi di Indonesia yang pertama adalah Gunung Jayawijaya yang tingginya mencapai 4.884 mdpl. Gunung yang terletak di Provinsi Papua ini juga termasuk salah satu dari 7 gunung tertinggi di dunia. Salah satu hal yang menjadi daya tarik dari gunung ini adalah gletser atau padang salju yang tidak dimiliki gunung lainnya di Indonesia. Salju di puncak gunung ini abadi atau selalu ada. Tahukah Anda, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia? Kalian mungkin sudah sering mendengar fakta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Namun, apakah kalian tahu bahwa Indonesia bukan hanya negara kepulauan terbesar di dunia, tetapi beberapa pulau di Indonesia juga merupakan salah satu dari 6 pulau terbesar di dunia. 3 pulau di Indonesia seperti Kalimantan, Sumatera, dan Papua adalah salah satu dari 6 pulau terbesar di dunia. Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia dengan luas wilayah 786 km persegi. Disusul Kalimantan dengan luas wilayah 743 km persegi pada urutan keempat. Dan Sumatera memiliki luas wilayah 443 km persegi yang berada di posisi ke-6.
kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropulitan News. Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kota Batu, kewalahan dengan operasional bulanan dengan nominal 11 juta rupiah per bulan. KONI Kota Batu terpaksa berhutang karena anggaran masih belum turun. Liputannya untuk Anda. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Batu kewalahan dengan operasional bulanan. Dengan nominal 11 juta rupiah per bulan, KONI Kota Batu terpaksa berhutang karena anggaran masih belum turun. Ketua KONI Kota Batu Sentot Ari Wahyudi membenarkan jika keadaan KONI saat ini memprihatinkan dan menunggu turunnya anggaran supaya bisa maksimal kembali. Sentot menjelaskan bahwa untuk membayar gaji karyawan, listrik dan keperluan lainnya tidak mungkin pengurus KONI untuk berhutang. Padahal setidaknya dalam 1 bulan biaya yang dibutuhkan yaitu 11 juta rupiah. Sentot menambahkan dengan belum turunnya anggaran, ia mengaku terpaksa meminjam dana kepada anggota yang memiliki simpanan lebih. Hal ini sudah terjadi sejak Januari 2023 lalu hingga hari ini. Kunjungan penjabat PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paewai ke kantor KONI Kota Batu disambut dengan keluh kesah para pengurus. Sentot memaparkan KONI Kota Batu telah mengusulkan proposal yang dilampiri program kegiatan 33 cabur sebesar 6,5 miliar rupiah untuk tahun 2023, namun hanya dijanjikan 4 miliar rupiah dan belum turun. Jadi mana kira-kira operasional masuk kita bahas seperti itu, kayak nanti sampaikan. Sampai hari ini saya sampaikan kepada Wali Kota, Pak, sampai hari ini belum spesial pun operasional itu ada di KONI. Jadi teman-teman KONI yang punya anggaran yang kira-kira anggaran itu tidak terlalu penting, saya minta kepada KONI itu tolong dititipkan ke KONI dulu. Untuk pinjam dalam artian ya kita coba buat berita acara saja, tapi dari pengembalian kalau nanti pemerintah Kota Batu sudah cair anggarannya, kita kembalikan secara semuanya. Sampai sekarang belum cair? Belum. Sebesar berapa Pak operasional? Operasional yang kita perlukan setiap bulan itu operasional kita tidak kurang dari sekitar 11 juta. Ya untuk bayar ini, untuk karyawan. Ini sudah mulai Januari, Februari, Maret ini. Spesial pun belum ada anggaran itu. Kami sudah ngomong sama Bu Eni bahwa kami sudah menyiapkan perubahan proposal kita dari 6,5 kepada menjadi 4. Sudah kami siapkan semua termasuk RAP-nya. Tinggal kami nunggu sana untuk kita untuk mengirimkan masalah proposal itu. Sudah ada penjelasan dari Pak PJ tadi Pak? Pak PJ tadi nyampaikan ke saya berusaha Pak Sentot nanti pulang dari sini apa-apa yang sudah saya catat saya komunikasikan dengan dinas yang terkait berkaitan dengan masalah anggaran, termasuk tadi saya titip pada mereka, tolong kepada kepala-kepala UPD, pedulilah dengan olahraga termasuk yang diwadahi oleh KONI. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Ketua Umum KONI Kota Batu Sentot Ari Wahyudi mengatakan anggaran 4 miliar rupiah tersebut mulai Januari 2023 sampai hari ini belum juga turun ke KONI Kota Batu. Padahal pihaknya sudah mengajukan proposal yang sesuai dengan yang diusulkan terkait program kegiatan 33 cabang olahraga senilai 6,5 miliar rupiah. Ketua Umum KONI Kota Batu Sentot Ari Wahyudi mengatakan anggaran 4 miliar tersebut mulai Januari 2023 sampai hari ini belum juga turun ke KONI Kota Batu dan belum menerimanya. Padahal pihaknya sudah mengajukan proposal yang sesuai dengan yang diusulkan terkait program kegiatan 33 cabang olahraga dengan nilai 6,5 miliar rupiah. Serta juga menambahkan bahwa seperti para layang yang merupakan salah satu cabang olahraga unggulan di Kota Batu pada tahun kemarin telah meraih juara umum di Porprov. Berkaitan dengan masalah peralatan, dikatakannya memang harganya cukup mahal. Untuk satu parasut saja harganya sekitar 77 juta rupiah. Karena pada Porprov tahun 2022 di Lumajang, ada parasut atlet yang sudah ada jahitan dan hal tersebut sangat beresiko tinggi. Akan tetapi KONI bisa mengatasi dan KONI sendiri berjanji semoga di tahun depan Porprov bisa memfasilitasinya.
Menurut Sentot Ari Wahyudi, bagi atlet akan dilakukan pemusatan latihan atau puslat guna menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur yang rencananya bakal digelar akhir tahun 2023. Hal ini dengan menyesuaikan anggaran yang terbatas, sehingga KONI Kota Batu mengelompokkan menjadi dua, yakni Ring 1 dan Ring 2. Sedangkan Ring 1 pemusatan latihan dimulai sejak Februari yang lalu hingga sekarang diikuti para atlet pada Porprov Jatim 7 tahun 2022 dengan mendapatkan medali emas, perak dan perunggu. Begitu pula dengan Ring 2 yang diikuti atlet berbakat yang diharapkan dapat menyumbang medali emas. Pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jatim 7 tahun 2022 yang lalu, KONI Kota Batu sukses melebihi target yang ditentukan dengan meraih 11 emas, 20 perak dan 11 medali perunggu dengan mengikuti sebanyak 23 cabang olahraga. Jelaskan pusat kita sudah mulai pertengahan bulan Februari. Itu adalah pusat yang punya Ring 1, artinya mereka yang kemarin dapat medali di Porprov 2022. Ada 40 atlet yang kita pusatkan. Jadi pusat itu 1 minggu kemarin kita masih bisa memberikan 1 operasional uang saku pada atlet hanya 3 kali latihan. Padahal ditargetkan setiap hari itu paling tidak minimal 5 kali latihan. Yang 2 kali dibangun untuk kemandirian daripada cabur termasuk pelatih dan atlet. Dari Kota Batu, Patrika melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tahukah Anda, Indonesia merupakan negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Sebagai negara kepulauan yang memiliki penduduk dari Sabang sampai Merauke dan memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia memiliki suku bangsa terbanyak di dunia. Terhitung Indonesia memiliki lebih dari 740 suku bangsa, 270 di antaranya diketahui hanya ada di Pulau Papua. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan bahasa daerah terbanyak dengan 583 dari 67 bahasa utama yang digunakan oleh berbagai suku bangsa di Indonesia. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Hari Pendidikan Nasional 2023 di Kota Batu diwarnai dengan pameran prestasi yang diadakan oleh Satuan Pendidikan Sekolah Penggerak di Kota Batu. Pameran ini ditujukan untuk memperlihatkan prestasi dan inovasi yang telah dicapai oleh sekolah penggerak dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2023 di Kota Batu juga diwarnai dengan pameran prestasi yang diadakan oleh Satuan Pendidikan Sekolah Penggerak di Kota Batu. Pameran ini bertujuan untuk memperlihatkan prestasi dan inovasi di masing-masing sekolah penggerak dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Acara pameran ini digelar di Balai Kota Among Tani Kota Batu, diikuti oleh sebanyak 20 sekolah penggerak dan juga 2 sekolah luar biasa Kota Batu. Pameran ini menampilkan berbagai macam inovasi dan prestasi yang telah dicapai oleh sekolah penggerak dalam beberapa tahun terakhir. Eni Rahyuningsi menjelaskan sebanyak 20 sekolah penggerak di Kota Batu dan 2 sekolah SLB yang merupakan binaan provinsi juga turut meramaikan pameran prestasi yang digelar di Balai Kota Among Tani. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu ini berharap dengan adanya Hardiknas yang sudah dirayakan secara meriah, stakeholder yang terlibat di dalamnya menjadikan momentum yang bagus untuk menuju pendidikan yang semakin berkualitas di Indonesia, khususnya di Kota Batu. Ya, ini pameran terkait dengan prestasi-prestasi yang dilakukan oleh beberapa satuan pendidikan, terutama adalah sekolah-sekolah penggerak. Ini ada 20, juga ada dari SLB juga kita akomodir, meskipun SLB adalah di bawah provinsi, tapi kita akomodir semua 2 SLB kita, yaitu SLB negeri dan SLB swasta. Dengan adanya Hari Pendidikan Nasional tahun 2023 ini yang sudah kita rayakan secara bersama-sama dan insya Allah meriah, karena semua lini stakeholder pendidikan terlibat di dalamnya. Mudah-mudahan ini sebagai momentum yang bagus untuk menuju pendidikan yang semakin berkualitas di Indonesia dan khususnya ada di Kota Batu. Dari Kota Batu, Vicky Ativi melaporkan. Seorang pelaku pencuri rumah kosong yang terekam kamera pengawas dan viral di media sosial saat mencuri di sebuah rumah makan di Kota Malang diringkus polisi. Pelaku saat ini mendekam di sel tahanan Polsek Klojen. Tengah dilakukan pengembangan. Liputan Anda. Seorang pelaku pencuri rumah kosong yang terekam kamera pengawas dan viral di media sosial saat mencuri di sebuah rumah makan di Kota Malang diringkus polisi. Pelaku saat ini mendekam di sel tahanan Polsek Klojen tengah dilakukan pengembangan. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV, terlihat pelaku seorang diri menggeledah dan membobol laci salah satu rumah makan yang terletak di Jalan Simpang Wilis, Klojen, Kota Malang pada 20 April lalu. Rumah makan ini sendiri dalam kondisi kosong karena ditinggal mudik lebaran oleh pemiliknya. Berkat rekaman CCTV, polisi kemudian berhasil menangkap pelaku berselang 5 hari kemudian atau pada Selasa 25 April lalu. Pelaku ditangkap polisi di kawasan Lowok Waru, Kota Malang. Pelaku bernama Lukman, warga Pasuruan. Pelaku merupakan spesialis pencuri rumah kosong yang sudah 4 kali melakukan aksi kejahatan di Kota Malang. Namun dari beberapa kasus tersebut, pelaku tidak ditahan karena mendapatkan restoratif justice. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, yakni laci kasir, ponsel, tas, dan sisa uang tunai dari total 3 juta rupiah yang dicuri pelaku dari rumah makan tersebut. Pelaku saat ini ditahan di Mapolsek Klojen dan belum menjalani pemeriksaan karena tengah menjalani pemeriksaan kesehatan karena diduga terpapar COVID-19. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Profesor Rohli Sodri, Waisirli Amri, Wahlul Datang Lisan Kauli, yang kami hormati Bapak Kasat Reskrim, yang kami hormati, kami melaksanakan rilis terkait dengan pencurian pemberatan yang terjadi di gudang warung Chow Stick di Jalan Simpang Wilis, Kelurahan Gading Ngasri, Kecamatan Klojen. Memang benar adanya dengan adanya berita yang viral sebagaimana disampaikan Bapak Kasat Reskrim, kita langsung menerima laporan dari korban, kemudian melaksanakan lidik, dan alhamdulillah pada hari Selasa yang lalu kita bisa mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan ini, di mana tersangka inisial LN usia 33 tahun, kemudian tidak bekerja dan warga negara Indonesia, kemudian alamatnya berasal dari kota Probolinggo. Saat ini yang bersangkutan kita dalami, kemudian kita periksa secara intensif, dan sementara diamankan di Mapolsek Klojen. Memang sengaja tidak kita hadirkan di doorstop atau di rilis ini karena yang bersangkutan masih dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengantisipasi kenaikan COVID-19 di wilayah Kota Malang, sehingga nanti dipastikan yang bersangkutan sehat dan kita dapat
Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Jumat 5 Mei 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi kelas 2 Malang. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya pada esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Budi Almeren mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.